Kemarin kakak bilang kebanyakan hidup kakak dipunjang sama klinik. Iya, Pak. Karena kalau gaji katanya langsung masuk ke sana, yayasan. Jadi ini klinik yang kakak kembangkan dan yang bisa menunjang hidup Iya. dan Banyak orang. Termasuk ODGJ juga. Termasuk, Pak. Oh, jadi bukan dengan gaji aja. Nggak cukup lah, Pak. Oke. Iya. Jadi dari sinilah bermula. Iya, Pak. Kalau kawan-kawan sana bilang mulana. Mulai. Oke, lanjut kita ikut nanti ya. Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan adalah sebuah panti sosial yang menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, korban penyalahgunaan narkoba dan kecanduan judi online. Lembaga ini berlokasi di Desa Pematang Guntung, Dusun 3, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Yang menjadikan tempat ini begitu istimewa, panti ini dibangun secara mandiri oleh Teti Haryani Panjaitan sejak 17 tahun lalu. Dengan tekad kasih sayang dan kepedulian yang tulus, ia telah mendedikasikan hidupnya untuk merawat dan memulihkan mereka yang terpinggirkan. Oke, Orbiter. Kami udah sampai di rumah singgah ODGJ yang Kak Teti kemarin ceritakan panjang lebar. Inilah sebagian dari yang dia usahakan untuk membantu masyarakat. Kalau kita lihat banyak yang memang tidak pernah kita bayangkan. Kayak ya inilah mereka tinggal di ruangan-ruangan yang sudah disediakan. Ya pakai pintu besi. Dan selain rumah singgah ODGJ juga di sini rupanya rumah rehabilitasi narkoba dan rumah singgah sekalian dari Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan. Namun siapa sangka, perjalanan ini bermula dari titik terendah dalam hidupnya. Kehidupan Teti terpuruk usai kepergian ayahnya, seorang anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kondisi kehilangan serta keterdesakan ekonomi, ia harus menyelesaikan kuliahnya sambil hidup di jalanan kota Medan. Terminal amplas kerap menjadi tempat tidurnya, bahkan langit malam menjadi atap perlindungannya. Dari sanalah ia benar-benar memahami arti menjadi manusia yang tersingkir. Ia tahu rasanya lapar, sakit, sendiri, dan dipandang hina, sebagaimana mereka yang kini ia rawat dengan sepenuh hati. Kita udah lihat yang kakak usahakan selama ini memang ternyata jauh di luar dugaan itu, ya kan? Dari ratusan yang udah kakak bantu, yang udah pulang ke keluarga juga udah 180 lebih kata kakak kan. Dan yang menariknya ada satu katanya orang luar negeri yang malah datang ke sini ngantarkan anaknya untuk diterapi di sini. Dari mana kak? Dari negara Oman. Dari Oman. Yang Emirat Arab. Memang pasien ODGJ. Bisa berbahasa Indonesia atau Pakai bahasa isyarat, Pak. Bahasa hati. bahasa hati? Dan memang sama yang lain juga awal-awalnya juga mungkin sama bahasanya ya. Jadi ini narkoba juga di sini. Di sini juga. Di sana ruangannya. Ada ruangan mereka terpisah. Kapasitas ini berapa orang kak? Kapasitasnya ada sekitar 200 orang. Untuk di sini 200 orang bisa masuk. Satu kamar ini berapa? Kalau ini masuk ruang desktop, Pak. Satu orang satu. Oh, oke. Ini ada ruangan memang ruang. Ada ruangan bangsal yang bisa satu orang 20. Satu kamar 20 orang. Oke. Ada bangsal cewek, bangsal cowok. Oke. Ada di sana lagi, Pak. Ada di situ lagi. Nggak masalah mereka dalam satu areal, cewek, cowok. Enggak, Pak. Beda, Pak. Ada bangsal cewek beda. Ya kan masih dalam satu areal nih. Oh, enggak ada, Pak. Nggak ada masalah ya. Nggak ada pula pikiran mereka mungkin yang kayak gitu ya. Enggak ada. Wah. Belum ada, insya Allah. Mudah-mudahan jangan. Belum ada. Jadi mereka di sini menanam segala macam atau Ya. apa kegiatan yang mereka? Ada lahan pertanian kita, Pak, di sebelah. Oke. Apa? Kalau untuk pendekatan rohani mereka di mana kak taruh katanya? Kalau untuk agama Islam, Oke. kebetulan suami bisa menjadi guru buat mereka. Oke. Tapi kalau yang Non Muslim. Muslim, ada beberapa pendeta yang memang mau bekerja sama dengan kegiatan kemanusiaan ini.
datang mereka ke sini. Yang ada tuh agama masih Islam, Kristen, sama Buddha, Pak. Buddha. Tapi Buddha mereka tidak fokus ke ini. Oke. Tapi perlakuannya mereka sama ya, Kak? Kalau ini apa, Kak? Ini ODGJ jalanan tetapi sudah punya keluarga, Pak. Oke. Sudah punya data keluarganya, sudah ada yang mengenali. Oke. Karena mereka ini kebanyakan saya ambil dari jalanan, Pak. Oke. Nanti saya share. Itu nggak ada data sama sekali. Ada data. Nah, itu yang menarik. Nanti kita ngobrol khusus untuk itu, Kak, ya. Iya. Karena ada beberapa hal yang dia orang Indonesia enggak atau gimana kan? Karena orang Indonesia harus ada datanya, harus gini segala macam gitu. Nah, ini khusus untuk Orang rehab, ini dapur umum. oh, ini dapur umum. Jadi mereka bisa masak. Bisa kalau ngopi-ngopi, masak mie instan. Oh, mereka masak sendiri. Bisa. Bisa. Tapi ada yang ngontrol, ada memang petugas. Nggak berbahaya. Saat ini belum ada. Jangan sampai lah ya. Kalau yang rehab Di dalam. berapa banyak mereka, Sekarang Kak? kalau yang rehab itu ada sekitar 10 orang, ada yang dia sudah bisa keluar. Oke. Ada beberapa aktivitas yang bisa kita sekarang libatkan mereka. Mereka tersertifikasi sebagai orang yang sedang rehab narkoba. Tidak, mereka adalah yang diantar oleh keluarga dengan kecanduan-kecanduan itu, tetapi keluarga yang menempatkan mereka kemari. Kita tidak bekerja sama dengan Polisi? tidak, saat ini tidak. Polisi, kejaksaan segala macam belum ya? Oke. Dan Sempat, tetapi sekarang tidak lagi. mereka biayanya hidup sini dibantu keluarga atau kakak sendiri? Dibantu, ada kalau rehab narkoba, ada yang dibantu keluarga seikhlasnya, ada yang memang dengan kondisi keluarga yang sudah begitu Ya, kacau, dan kami tahu kondisinya, ada yang free, Pak. oke. Jadi nggak ada kewajiban tertentu. Tapi kalau mampu, kenapa tidak? Ya? Oke. Dan mereka bergabung dengan ODGJ nggak ada masalah? Justru penyembuhannya lebih gampang karena selama ini orang berkoar-koar bahwa narkotika itu tidak baik, tetapi mereka kan tidak melihat. Oke. Tetapi setelah mereka langsung melihat dengan keseharian, efek sampingnya apa, resiko apa yang mereka akan alami kalau mereka terus, membuat mereka lebih paham lagi bahwa memang benar nih harus dihentikan. Bahwa obat dan segala macam itu punya efek samping yang bisa maksimal seperti itu. Dan yang itu nggak terganggu dengan mereka. Enggak, saat ini enggak, Pak. Justru dengan anak-anak binaan kami yang rehab narkoba di Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan, mereka mempunyai kesimpulan sendiri bahwa narkotika itu memang harus dihindari karena efek sampingnya sudah mereka saksikan. Cing nih, Tuhan ampunilah aku, pangeranku ini. Cepat, gosok yang benar. Tengok kaki bersabun ini. Orang ini sabunnya dipenyet-penyet sebatang satu. Nama siapa, Dek? Kok bisa kamu kesini? Kenapa sampai ke sini? Tahu dari siapa? Tahu karena apa? Kesehatan. Oh, jadi karena pengen sehat datang ke sini. Iya. Siapa yang ngantar? Mama. Mama. Iya. Udah lama di sini? Udah 2 bulan. 2 bulan. Enak sini? Enak lah. Nah, apa enaknya? Udah sehat kita dari sini. Udah nggak make lagi? Enggak. Betul. Kapok lah. Habis duit. Habis duit. Habis bikinkan duit. Jadi kalau make itu apa rupanya enaknya? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Sia-sia semua enggak ada. Sia-sia. Ya. Nah, kalau lihat di sini kan gabung bukan cuma kalian yang narkoba, ya kan? Ya. Ada yang kawan terganggu jiwa segala macam. Bisa dapat pelajaran apa dari situ? Enggak ada pelajaran lah. Tapi bisa ngelihat dampak dari obat bisa macam-macam. Enggak ada. Ya, tapi bisa ngelihat, bisa tahu kan kalau pakai obat tuh punya dampak bisa jelek gitu. Ya, bisa jelek bikinnya. Sekarang kelas berapa sekolah? Saya tamat kelas 2 SMP. Oh, tamat SMP. SMP kan tamat SMP. Ini mau sekolah lagi nggak habis ini? Enggak lagi lah. Kenapa? Biar pandai kan sekolah lagi, nah bagus. Belajar.
Banyak kawan di sini? Banyak. Banyak. Baik semua? Baik. Jadi sahabat, jadi saudara? Jadi sahabat, saudara, Oh, semua kan saudara. mantap. Sukses lah ya? Ya, ya. Oke, mantap. Oke. Bujur. Bujur. Orbiter. Jadi bahasa Inggrisnya di situ bagus? Bagus. Ya, jadi sekarang kakak dengan bahasa Inggris yang well? Yes, how many students come to my house when I graduate for university? Oh. You I teach? them Okay. And then? is senior high school. Senior high school, junior high school, Senior high school. and student, university student? No, just senior high school and down. Yes. Oke. Ya, bahasa Inggris kakak bagus. Di sini ngajarin nggak? Kawan-kawan di sini diajarin nggak bahasa Inggris? Nggak ada yang, kenapa? Nggak ada yang mau? Maybe online. Oh, ya memang banyak ada orang yang nggak suka ya. Oke, thank you very much. You're so kind. Udah tamat SMA? Terakhir di 3 akuntansi. Oh, paten lah ngira duit ya. Iya. Pernah kerja di Iya. bank? Kenapa? Banyak kali pekerjaan yang lain. Oh, Jadi nggak fokus di bank. nggak fokus di bank. Terakhir, Fokusnya apa? Fokus apa? fokusnya di dunia judi online. Maja. Heboh orang udah sekarang tuh sama judi online. Dunia judi online. Kenapa suka dengan judi online? Ya, Pernah menang? iya berharap dapat mengundi nasib bisa jadi Nggak, pernah menang nggak? Pernah menang nggak? Pernah. Pernah? Tapi lebih banyak kalah. Banyak kalah. Iya. Berarti nggak pernah menang lah kalau gitu. Jadi buat apa main lagi? Iya. Yakin bisa ngerubah nasib di situ? Merubah nasib di situ. Nah, Tergantung apalah. Pengendalian diri. hah? Jangan terlalu bernafsu Ah, untuk mencari makan di sana gitu. tapi itu kan judi. Iya. Tanya bapak itu, judi boleh pak? Judi boleh tak? Oh, asal nggak mabukkan. Tapi ini udah mabuk judi nih. Iya. Jadi nggak boleh lah ya? Iya. Jadi kalau keluar dari sini masih mau main judi juga? Enggak. Mau jualan aja. Jualan apa? Jualan ada di rumah usaha isi ulang depot minum air. Itu kan lebih mantap. Iya. Sehat orang, sehat kita. Ah, Makasih ya. iya. Sehat? Abang udah lama di sini? Belum? Udah berapa lama kira-kira? Selesai 2 minggu. 2 minggu. Iya. Abang ketemu kakak di mana? Ketemu ibu di mana, abang? Di sana di pergulaan, Di jalan? enggak di rumah. Di rumah? Iya, Terus abang senang tinggal sini? iya senang. Apa yang abang dapat di sini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada belajar abang dapat di sini? Hah? Ada belajar untuk kebaikan? Ya nggak apa-apa. Ada juga ya? Oke. Terus abang mau pulang, ada keinginan mau pulang? Mau. Tapi udah harus betul-betul kondisinya bagus kan? Iya, Sekarang kondisi abang gimana? ya bagus. Udah bagus? Iya. Tapi cari yang lebih bagus lagi ya? Oke bang, makasih bang ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Amir Sarifudin. Bapak Amir Harifudin. Katanya wong Kito Galo. Ya, orang Palembang. Wong Palembang. Tapi bukan dari Palembang datang ke sini. Dari Kalimantan, Dari Pak Ade. Kalimantan Selatan. Iya. Oke, dari Banjarbaru katanya. Iya. Kenapa lah Bapak memilih ke sini bukan pulang kampung? Ya di kampung kita udah gimana dengan
dengan istri udah pisah kita Pak. Jadi anak-anak ikut ibu semua. Oke, Bapak udah memilih jalan sendiri, hidup sendiri Iya. untuk mengabdi ke pelayanan kepada masyarakat Insya Allah. untuk Allah. Insya Allah. Jadi lebih ke situ arah Bapak sekarang. Insya Allah. Jadi Bapak di sini diajak Kak Teti ngurus apa? Untuk sementara ini jual pupuk sama racun Pak. Ya, sambil ngurus anak-anak ini di yayasan. Ikut juga ngurus Iya. anak-anak Iya. yayasan. Kadang-kadang. Semua orang yang ODGJ juga Bapak ikut? Kadang-kadang Bu ya. Kadang-kadang cuma nggak istilahnya nggak aktif Ya, terlalu tapi aktif. lebih Pak. aktif Bapak di sini lah Aktif ya. di sini Bapak. Ya. Karena masyarakat di sini butuh masih dengan pupuk dan racun. Iya. Oke. Oke Pak, makasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Bapak niatkan, Bapak jalankan diridhoinya. Insya Allah, amin. Yang kita harapkan cuma ridhonya Pak. Iya. Kalau dia nggak ridho, semua apapun nggak ada gunanya. Iya. Oke Pak, makasih. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Sedikit demi sedikit, Teti mulai menampung ODGJ dan penyintas masalah sosial lainnya. Satu persatu datang dan dirawat, hingga kini lebih dari 150 orang telah pernah ia tangani, semuanya dibiayai dengan tulus dari rezeki yang Allah titipkan, baik dari harta keluarga maupun gajinya sebagai pegawai di puskesmas. Tadi kakak bilang 13 negara udah ngundang kakak kan. Itu kan luar biasa, negara yang mengundang gitu kan. Dari negara yang mengundang itu ada nggak kira-kira yang berminat untuk mengembangkan usaha kakak ini lebih luas, besar, lebih terarah dan lebih segala macam? Sampai saat ini perjalanan saya ke beberapa negara itu adalah diundang oleh orang-orang yang mereka memiliki keluarga yang ODGJ. Oke. Jadi dia sistemnya belum terbuka, belum transparan, Oke. karena masih pemahaman masyarakat bukan hanya Indonesia yang bahwa ODGJ itu adalah penyakit aib dan memalukan. Oke. Gitu. Jadi saya hanya bisa memperbaiki individu dan keluarga itu saja. Seperti itu. Lebih ke sana ya. Iya. Belum ada yang antar pemerintahan dari anak. Tapi minimal adalah perhatian orang dari luar untuk apa yang kakak lakukan. Oke. Kami juga sering dapat bantuan karena saya awalnya ini adalah rumah Al-Quran gratis. Ada bantuan dari pecinta Al-Quran dari Oke. luar negeri yang ingin selalu memberikan Al-Qurannya untuk umat Islam. Dan oke. saya salurkan ke seluruh Sumatera Utara. Seluruh Sumatera Utara ya. Pak, kadang saya sampai ke beberapa kota. Ini kalau ngelihat di sini sama ngelihat tadi di jalan, Ya. terutama yang itu, aku agak ternyata kakak ini punya jiwa petualang juga. Iya, Pak. Kayak mobil jeep Iya. lama Iya. dan Saya punya mobil Jeep ini 5, Pak. wis, Tapi saya sumbangkan untuk ke surga dia duluan dengan menjualnya dan membangun kamar-kamar untuk mereka. oh iya. Padahal kalau dapat itu kak, jarang ada orang mau lepaskan lagi. Iya, Pak. Tapi saya nggak mau cuma pakai di sini, Pak. Oke. Saya mau pakai di surga nanti saya naik mobil wilis. Kakak gitu loh, bikin aneh aja. Jadi banyak kali rupanya orbiter yang bisa kita pelajari di yayasan kakak ini. Ini baru sebagian. Belum lagi dia punya lahan yang bisa dikelola, belum lagi ya segala macam. Dia punya lahan yang bisa dikelola oleh ODGJ dan orang dampingan sini, ya jadi hasil, dan ternyata sebagian dari ODGJ ini juga mendapat gaji dari yayasan. Iya. Ya, itu kan menarik ya. Biasanya yayasan menerima bantuan malah biaya gitu ya. Tapi ini malah memberikan gaji pada orang binaannya, masyarakat binaannya sedemikian rupa. Seperti tadi yang anak yang terpapar narkoba, dia terapi di sini dalam 2 bulan dia udah punya arah dan udah tahu dia ternyata uang itu lebih berharga daripada narkoba yang dibelinya. Kini tercatat 128 ODGJ telah berhasil direhabilitasi
dan kembali ke masyarakat. Sementara 48 orang lainnya masih menjalani proses pemulihan di bawah pendampingan yayasan. Yayasan juga mengelola lahan sawah seluas 10 rantai. Di sana mereka menanam berbagai jenis sayuran seperti pepaya, kangkung, daun ubi, kacang panjang, hingga cabai. Hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari penghuni panti.